Selamat malam, perkenalkan nama saya Gustomika Valentino dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111109. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko bisnis dan strategi dari mata kuliah manajemen risiko. Oke, yang pertama, latar belakang dari manajemen risiko bisnis. Manajemen risiko bisnis dan strategis muncul sebagai respon terhadap kompleksitas dan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis. Perubahan dinamis di pasar, teknologi, dan faktor-faktor eksternal lainnya menuntut organisasi untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Manajemen risiko bisnis berkembang untuk melindungi perusahaan dari kerugian finansial, reputasi, dan juga operasional. Sementara manajemen risiko strategis terbentuk untuk menyelaraskan strategi jangka panjang dengan potensi risiko, memastikan keberlanjutan dan memaksimalkan peluang. Kedua disiplin ini muncul sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan modern, membantu organisasi menghadapi ketidakpastian sambil tetap berfokus pada tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Next. Oke, ini adalah faktor-faktor manajemen risiko bisnis. Faktor-faktor dalam manajemen risiko bisnis meliputi yang pertama adalah ketidakpastian eksternal. Perubahan dalam pasar, regulasi, atau lingkungan kerja eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Yang kedua adalah operasional. Risiko terkait dengan proses internal, kegagalan teknologi, atau kekurangan dalam sistem operasional. Yang ketiga adalah keuangan, terkait dengan fluktuasi nilai mata uang, likuiditas, dan juga perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi kestabilan keuangan perusahaan. Next. Faktor-faktor manajemen risiko strategis. Pemahaman lingkungan eksternal. Analisis mendalam terhadap dinamika pasar, perubahan regulasi, atau faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat mengaruhi strategi jangka panjang. Yang kedua, kepemimpinan, budaya organisasi. Faktor manusia seperti kebijakan manajemen, kepemimpinan yang kuat, dan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan adaptasi. Yang ketiga ialah pemahaman pelanggan dan pasar. Mengetahui kebutuhan dan perilaku pelanggan, serta memahami persaingan di pasar untuk mengarahkan strategi perusahaan. Next. Aspek penting dalam manajemen risiko bisnis melibatkan yang pertama, kepemimpinan terlibat. Dukungan dan partisipasi aktif dari kepemimpinan dan dalam proses pengelolaan risiko untuk memastikan integrasi yang efektif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, proses identifikasi risiko yang komprehensif, yaitu mendeteksi secara menyeluruh potensi risiko operasional, finansial, dan reputasi yang mungkin mempengaruhi keseluruhan bisnis. Evaluasi risiko yang akurat, menilai dampak dan probabilitas risiko dengan akurat untuk mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tingkat risiko yang dihadapi. Aspek-aspek penting dalam manajemen risiko strategis yaitu melibatkan 1. Integrasi dengan perencanaan strategis, yaitu menyatukan manajemen risiko dengan proses perencanaan strategis untuk memastikan bahwa risiko dan strategi terkait saling mendukung. Yang kedua, fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan strategi dan rencana risiko, mengingat dinamika pasar sangatlah dan lingkungan bisnis yang selalu berubah. Ketiga, pemantauan berkelanjutan, melibatkan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap risiko dan strategi, memungkinkan penyesuaian segera jika diperlukan. Oke, atas semua yang saya sampaikan tadi, inilah kesimpulannya. Manajemen risiko bisnis dan strategis adalah pendekatan holistik untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga mengelola risiko yang dapat mempengaruhi tujuan bisnis dan strategi.
perusahaan. Dalam manajemen risiko bisnis, fokus pada perlindungan terhadap kerugian finansial dan operasional. Sementara manajemen risiko strategis menekankan menyelaraskan strategi jangka panjang dengan potensi risiko peluang. Aspek-aspek kunci melibatkan kepemimpinan yang terlibat, proses identifikasi risiko yang komprehensif, evaluasi risiko yang akurat, integrasi dengan perencanaan strategis, fleksibilitas responsif terhadap perubahan, dan pemantauan berkelanjutan. Kombinasi kedua pendekatan ini membantu organisasi dalam ketidakpastian dengan bijaksana, mencapai keberlanjutan, dan memaksimalkan peluang menciptakan landasan yang kuat untuk kesuksesan bisnis di jangka yang panjang. Sekian dari presentasi dengan materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.